Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, lalu pada teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek dalam ilmu kesehatan. Topik yang kami ambil yaitu analisis kasus cyberbullying pada media sosial sesuai nilai-nilai Pancasila. Cyberbullying atau perundungan dunia maya yaitu bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital, terjadi pada media sosial, platform chatting, ataupun platform game. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengertian dari cyberbullying, perkembangannya, dampak, penyebab, juga pencegahannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wulandari Aida Rahman sebagai moderator. Kemudian ada Dinar Ayu, Syifa Nurlaili Wahidah, Adela Silvani Lubis, Kaila Nisrina Wahyu sebagai presentator. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator pertama. Terima kasih sebelumnya. Latar belakang. Pengertian bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional, atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Bullying memiliki pengaruh baik jangka pendek seperti tertekan dan penurunan minat seseorang. Sedangkan jangka panjang seperti kecemasan, sulit bersosialisasi, depresi, hingga percobaan bunuh diri. Pada saat ini, tindakan bullying masih sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Cyberbullying sendiri ini, atau yang biasa disebut perundungan dunia maya, ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi di media sosial, platform chatting, dan juga platform bermain game. Kemudian, bagaimana perkembangan cyberbullying? Cyberbullying di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT di dalam sebuah penelitian mengenai cyberbullying dan Instim mengemukakan bahwa para remaja yang melakukan cyberbullying adalah remaja yang mempunyai kepribadian otoriter dan kebutuhan yang kuat untuk menguasai dan mengontrol korban yang ingin dibully. Remaja tersebut hanya memikirkan kepuasan diri sendiri setelah melakukan cyberbullying dibandingkan diri orang lain dan seringkali ia menganggap orang lain tidak ada artinya. Di Indonesia, kasus cyberbullying tidak banyak terungkap dikarenakan tidak semua korban mau berbicara kepada teman, orang tua, maupun guru. Survei penetrasi internet dari perilaku pengguna internet di Indonesia tahun 2018 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan 49% pengguna internet pernah dirisak atau dibully dalam bentuk diejek atau dilecehkan di media sosial. Adapun pengguna internet yang tidak pernah dirisak sebesar 47,2%. Menurut Sastra Prateja 2006, Pancasila sebagai landasan etika dalam pengembangan iptek yaitu 1. Pengembangan iptek yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek harus meningkatkan kualitas hidup manusia sekarang maupun masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Kemudian yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Nah, kemudian ada apa saja sih dampak dari cyberbullying? Bisa di next. Kita di sini ngambil 8 dampak dari
cyberbullying, yang pertama ada mengalami stres dan depresi yang berkepanjangan. Nah, pada dasarnya orang yang terkena bullying walaupun di sosial media pasti akan mengalami stres karena kepikiran tentang ucapan atau kata-kata bullying tersebut. Terus kehilangan rasa percaya diri. Misalnya ada seseorang nih yang dibullying tentang penampilan atau misalnya tentang fisik dan segala macam, pastinya mereka akan berpikir dan kehilangan rasa percaya diri mereka gitu. Kemudian yang ketiga ada berpotensi menjadi pelaku cyberbullying. Nah, kita juga bisa ngelihat kan kalau misalnya ada pelaku bullying di sekolah gitu atau misalnya pelaku antara senioritas di sekolah gitu. Pastinya orang yang mengalami hal tersebut nantinya berpikiran melakukan hal yang sama dan akan melakukan hal seperti itu juga di kemudian harinya gitu. Kalau misalnya mereka pernah terkena cyberbullying. Kemudian yang keempat, mengalami gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan di sini bisa kita ambil maksudnya adalah gangguan kesehatan mental. Orang-orang yang terkena bullying pastinya memiliki traumatik yang lebih yang nantinya pastinya akan mendapatkan gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan kriminal nih. Ini yang sangat berbahaya ya teman-teman karena kenapa orang yang melakukan cyberbullying bisa melakukan tindakan kriminal karena mereka sudah bingung gitu sama hidupnya karena terkena bullying tersebut. Nah, bertemperamen tinggi itu maksudnya kayak memiliki emosi yang lebih gitu daripada orang lain karena dia sudah terbiasa uh, melakukan biasanya orang yang terkena cyberbullying biasanya orang yang sabar gitu ya udah terbiasa menanggapi hal tersebut dan bisa saja kesabarannya itu habis dan dapat terganggu emosi yang tinggi. Kemudian kehilangan minat hidup di sini maksudnya kayak mereka udah nggak kepikiran lagi sama hidup mereka gitu teman-teman karena mereka udah terkena bullying. Nah, yang paling fatal itu ada bunuh diri. Banyak ya kasus-kasus di sini yang udah banyak banget orang yang terkena bullying sampai bunuh diri karena dia bingung lagi nggak tahu lagi mau gimana hidupnya kayak gimana. Nah, bisa di next yang keempat. Nah, apa sih penyebab dari cyberbullying tersebut? Bisa di next. Nah, di sini kita mengambil dua kategori. Yang pertama ada faktor internal pelaku dan korban, kemudian ada faktor eksternal pelaku dan korban. Nah, pelaku internal ini tersendiri dimaksud adalah faktor yang berasal dari diri pelaku ataupun korban cyberbullying tersebut. Jadi, faktor dari diri sendiri. Misalnya, si pelakunya itu kemampuan pelaku empati, karakter korban, konektivitas perilaku pelaku dan korban terjadi baik pada remaja perempuan ataupun remaja laki-laki dan kebiasaan dalam bermedia sosial. Jadi maksudnya kayak sifat dari korbannya itu sendiri. Jadi kayak yang di dalam hatinya ingin melakukan hal tersebut gitu. Kalau misalnya faktor eksternalnya, di sini maksudnya faktor luar. Cyberbullying itu misalnya kayak faktor perkembangan media sosial gitu. Karena pada dasarnya di sini cyberbullying itu menggunakan media sosial, teman-teman. Nah, kemudian dilanjut, di next bisa dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Untuk yang poin kelima, ada pencegahan apa yang harus dilakukan. Boleh di next. Pada dasarnya, beri edukasi tentang tata cara menggunakan jejaring sosial yang aman kepada anak menjadi langkah paling dasar dalam mencegah cyberbullying. Berikan pemahaman mengenai apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan melalui jejaring online, khususnya media sosial. Peran orang tua dan juga guru dalam pencegahan cyberbullying ini sangatlah penting. Sejak lahir, orang tua akan membentuk perilaku anak yang sesuai dengan norma-norma masyarakat melalui pengasuhan tertentu. Namun, ada beberapa teknik pengasuhan memiliki dampak yang besar pada perilaku anak. Dampak tersebut adalah dukungan orang tua. Dukungan orang tua merupakan perilaku terhadap anak seperti memuji, memberi dorongan moral, dan memberi kasih sayang. Orang tua perlu menunjukkan kepada anak bahwa ia dihargai dan dicintai. Dalam beberapa penelitian telah ditemukan bahwa dukungan dari orang tua terhadap remaja dapat membangun rasa percaya diri mereka terhadap lingkungan. Pengembangan karakter ini termasuk dalam pengendalian diri yang akan menghambat perilaku penyimpang seperti cyberbullying.
Jadi intinya orang-orang terdekat kita sangat berperan penting terhadap cyberbullying. Terima kasih kepada presentator yang telah memaparkannya dengan sangat baik. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh disimpan di kolom komentar. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulannya. UNICEF menjelaskan bahwa cyberbullying ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Media sosial sebagai tempat di mana proses komunikasi baru yang memberikan dampak yang cukup besar dalam perilaku cyberbullying di kalangan remaja. Para orang tua dan individu dari remaja itu sendiri diharapkan sadar akan dampak dari penggunaan media sosial yang tidak sewajarnya atau bermasalah. Karena setiap ketikan, postingan, dan hal lainnya yang dilontarkan di internet atau media sosial akan meninggalkan bukti digital. Cyberbullying ini berkaitan erat dengan etika. Pancasila, landasan etika dalam perkembangan iptek pun menjadi acuan. Maka dari itu, usia remaja yang rentan masih membutuhkan kontrol dari orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Karena lingkungan di sekitarnya turut serta membentuk dirinya dalam keterlibatan cyberbullying. Untuk menanggapi hal ini dikaitkan dengan teori chaos diperlukan untuk mengambil tindakan korektif seperti komunikasi orang tua dan anak, lingkungan sekitar yang mendukung untuk mencegah cyberbullying. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan remaja yang seharusnya dan tidak mengacaukan pertumbuhan dan perkembangan remaja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.